Kopmania, kembali lagi bersama aku Anita Nurlaila. Di podcast YouTube Kopma kali ini kita akan membahas strategi dalam mengembangkan koperasi di masa pandemi bersama di Kopinwil Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Dwi Sucipto. Waalaikumsalam Mbak Anita. Selamat sore Bapak Dwi Sucipto. Selamat sore, saya Dwi Sucipto dari Ketua Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Sosialisasi di Kopinwil Jawa Timur, mendapat tugas dari Ketua, dari Bapak Slamet Sutanto SEMM, Ketua kami dari Kopinwil, untuk bergabung bersama kelompok milenial ini. Kami sangat bangga ada kaum milenial sudah mau berdiskusi tentang koperasi ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak Nita. Gimana Surabaya? Kebetulan saya di Nganjuk ini Pak. Nganjuk. Iya Pak. Baik, langsung saja kita mulai ya Pak ya. Oke Pak, di kegiatan di Kopinwil saat ini itu dilaksanakannya secara online atau offline Pak? Kita ada dua cara kegiatan kita, ya offline juga online. Jadi tempo hari tanggal ya sekitar 3 hari yang lalu itu kita menerima kunjungan dari Wakil Ketua MPR RI Profesor Fadel Muhammad. Itu secara fisik kita ketemu dari seluruh pimpinan bersama beliau, dan juga hadir Ketua Umum Dekopin ya, Ibu Dr. Sri Untari MAP. Kalau online sendiri Pak, kegiatannya biasanya seperti apa Pak? Ya, pada saat kita rapat bersama Ketua Dekopinda se-Provinsi Jawa Timur, itu kita gelar secara Zoom meeting. Berarti seperti saat ini ya Pak, melalui aplikasi Zoom ini Pak ya? Iya Mbak. Jadi kita memanfaatkan media elektronik ya, karena situasi pandemi ini memang mengajari kita untuk bertransformasi digital. Suka tidak suka kita harus mengarah ke sana. Lalu program kerja dari Dekopinwil Jawa Timur saat masa pandemi ini apa aja ya Pak? Kalau sesuai dengan bidang saya, itu ini yang mendesak adalah sebentar lagi kita mengadakan MOU ya. MOU dengan ini ada 3 penawaran ya untuk program digitalisasi koperasi. Ada 3, nanti akan kita pilih mana yang kira-kira ya menarik dalam artian terkait dengan biaya dan lain-lain, termasuk kemanfaatan. Itu yang pertama nanti adalah program monitoring data Koperasi Jawa Timur. Jadi program ini nanti kita peruntukkan Dekopinwil maupun Dekopinda. Ini untuk memperoleh database koperasi, mulai dari koperasi itu ada di mana, asetnya berapa, RAT-nya rutin apa enggak, terus SHU-nya berapa, dan sebagainya. Itu nanti Dekopinda, Dekopinwil akan kita beri program monitoring data koperasi Jawa Timur. Yang kedua nanti adalah aplikasi ekosistem digital koperasi. Ini adalah untuk koperasi-koperasi, khususnya untuk anggotanya. Dan yang ketiga, program aplikasi akuntansi dan keanggotaan koperasi. Ini otomatis berbayar nanti. Kalau yang 2 itu insya Allah nanti gratis. Ya, ada program hibah begitu. Kita kerjasama dengan salah satu rekanan. Oke, lalu apa ada kendalanya Pak di masa pandemi saat ini? Ya, yang jelas kendalanya nanti yang namanya menyampaikan program baru itu memang idealnya secara fisik bisa bertemu. Namun demikian
kita tidak akan menyerah begitu saja. Ya nanti mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi nanti MOU segera kita bisa laksanakan. Yang berikutnya mudah-mudahan PPKM ini, pembatasan untuk kegiatan masyarakat ini segera berhenti ya, sehingga kita bisa leluasa nanti bisa ketemu fisik dalam rangka untuk sosialisasi program-program ini yang mendesak, Mbak. Yang kedua, di Jawa Timur ini ada 38 Dekopinda ya, Dekopinda. Ini masih dalam rangka konsolidasi organisasi, masih ada sekitar 9 Dekopinda yang belum musyawarah daerah musda. Baik Pak, lalu bagaimana sih Pak menyikapi dunia digitalisasi terhadap jaringan usaha yang dilakukan koperasi? Yang jelas dalam situasi ini kalau kita ke lapangan Mbak, ini variasinya masih tinggi sekali ya, baik yang masih konvensional, yang sudah menggunakan teknologi, ini masih banyak yang belum, sehingga ini tantangan bagi Dekopinwil Jawa Timur, khususnya dari bidang teknologi informasi ini, untuk secepatnya ini nanti menggerakkan seluruh gerakan koperasi untuk bertransformasi digital. Suka tidak suka harus ke sana. Ini masih banyak yang konvensional di lapangan. Baik, berarti masih belum maksimal Pak ya perkembangan digitalisasinya. Iya, jadi memang ya, maka saya bilang suasana pandemi ini hikmahnya mempercepat gerakan koperasi ini untuk bertransformasi digital. Yang awalnya enggan, ogah-ogahan karena dianggap begini aja sudah cukup karena koperasi kami masih kecil dan sebagainya. Tapi ternyata kalau situasi sudah seperti ini, ya semua nanti mulai dari pelayanan, mulai dari kalau itu koperasi konsumen misalnya, bagaimana orang melayani kebutuhan anggotanya dan sebagainya, ini harus berbasis online nanti segala. Ya, iya Pak. Cuma ada kendalanya juga. Ya. Sistem ini ada kendalanya juga karena Jawa Timur itu sebaran geografisnya kan cukup luas seperti itu. Di area perkotaan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kita masuk ke kabupaten yang ada di pinggir-pinggir, koperasi-koperasi yang pinggir-pinggiran dan sebagainya itu ya memang tantangan tersendiri ini untuk digitalisasi. Gitu. Kalau di koperasi fungsional, saya kira tidak terlalu soal. Fungsional misalnya koperasinya guru-guru, koperasinya dinas tertentu dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan koperasi-koperasi yang menyentuh anggotanya ini masyarakat di pedesaan misalnya, ini agak ada semacam kendala ini nanti. Ya. Strategi dalam mengembangkan koperasi di masa pandemi. Ada nggak sih Pak strategi khusus dari Dekopinwil Jatim dalam masa pandemi saat ini Pak? Siap Mbak Anita, ini strategi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini sangat menarik. Kami sangat terpanggil ya, walaupun ini kondisinya saya sulit ya untuk waktu hari ini, tapi saya berusaha untuk hadir. Kenapa? Karena ini kehormatan tersendiri bagi kami bisa ketemu kelompok milenial yang mau berbicara koperasi. Ini target kami memang di sini. Ini Mbak Nita ya, jadi strategi pengembangan koperasi di masa pandemi menurut Dekopinwil Jawa Timur ini satu ini koperasi sebagai lembaga ekonomi yang juga lembaga sosial
yang orang lain menyatakan lembaga ekonomi satu-satunya yang berwatak sosial adalah koperasi. Maka dalam pelaksanaan roda organisasi dan usahanya ini harus berpedoman pada jati diri koperasi ya. Jati diri koperasi dan prinsip-prinsip koperasi. Oleh karena itu, maka kami mencoba untuk membuat strategi. Ada 6 strategi yang kami coba ya. Strategi yang pertama adalah koperasi suka tidak suka harus meningkatkan kemandirian. Ini sesuai dengan jati diri koperasi. Nilai yang pertama yang dianut oleh koperasi, yang wajib dianut oleh koperasi adalah ingin menolong diri sendiri. Ingin menolong diri sendiri. Ini kalau dilaksanakan dengan baik, orang menolong diri sendiri ini kalau di koperasi indikatornya adalah modal sendirinya minimal 60%. Modal sendiri minimal 60%. Dengan begitu berarti tidak ada ketergantungan pada pihak ketiga. Kalau tidak ada ketergantungan pihak ketiga, maka dalam suasana pandemi, suasana apapun, suasana gonjang-ganjing di luar sana, ada suku bunga mengambang dan sebagainya, maka koperasi tetap eksis dan berjaya. Ini strategi pertama. Wajib dilaksanakan ini. Jadi meningkatkan kemandirian Mbak Dita. Ya. Sehingga nanti apa yang sering dikatakan orang bahwa koperasi itu pada dasarnya adalah dari, oleh, untuk anggota. Itu yang harus diterapkan pertama. Strategi pertama, ya. Strategi pertama adalah itu. Jadi lepas dari ketergantungan. Strategi kedua, terus melaksanakan pendidikan anggota. Ini penting sekali. Apa tujuan melaksanakan pendidikan anggota ini? Sebagaimana diamanatkan dalam prinsip koperasi. Prinsip yang keenam itu adalah pendidikan anggota. Ini harus dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban anggota. Yang kedua, meningkatkan potensi anggota. Targetnya apa dalam strategi yang kedua ini? Adalah anggota ya nanti banyak yang berpotensi. Jadi anggota ini banyak yang berpotensi. Ini targetnya. Jadi kalau pendidikan anggota ini, kalau anggotanya banyak yang berpotensi, otomatis hak dan kewajibannya dipenuhi dengan baik, sehingga kemandirian tadi akan tercapai. Strategi yang ketiga, dalam suasana pandemi ini, yang wajib dan harus dilaksanakan adalah kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi. Ini merupakan prinsip yang ketujuh, ya. Prinsip yang ketujuh dalam berkoperasi. Apa yang dilakukan dalam suasana pandemi ini? Yaitu kemitraan dan meningkatkan jaringan usaha. Koperasi A punya produk apa, kita konsinyasi di koperasi kita. Kalau kita tidak punya modal, kita koperasi yang lemah, bermitra dengan koperasi yang kuat. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Prinsip yang ketujuh ini masih jarang koperasi yang melakukan kerjasama antar koperasi. Ini padahal ini luar biasa, ya. Strategi ini kalau ini dilaksanakan dalam suasana pandemi seperti ini, tidak ada kesulitan, ya, bermitra dengan yang kuat. Yang keempat, ini koperasi harus bertransformasi digital. Jadi layanan digital untuk kebutuhan konsumsi anggota dengan layanan online, pembelian online, antar, ya, pesan antar lewat online. Kita jangan kalah dengan yang di luaran sana. Ini koperasi harus menjawab tantangan ini. Suasana pandemi orang enggan keluar, maka semuanya harus dilakukan dengan online. Jadi pelayanan simpanan, pinjaman, ini nanti dalam suasana pandemi ini harus berbasis digital. Ya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan anggota mau nyimpen, mau pinjam, mau ngangsur, ini diupayakan dengan teknologi digital. Yang kelima,
melibatkan pengawasan oleh anggota ini sangat penting. Ya. Dengan era digitalisasi, kalau sudah menggunakan aplikasi, menggunakan HP dan sebagainya, maka anggota ini bisa berperan, terlibat dalam pengawasan koperasinya. Jadi bisa ngecek sampai hari ini berapa keuntungan, sampai hari ini SHU-nya berapa, cukup lewat HP para anggotanya. Ini pengawasan oleh anggota, jadi social control harus dilaksanakan. Ini dalam suasana pandemi harus anggota dilibatkan juga. Yang keenam adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pencatatan keuangan koperasi. Transparansi dan akuntabilitas ini bisa menggunakan sistem aplikasi ya, pembukuan koperasi. Jadi di era digital ini sudah harus dari konvensional, pencatatan konvensional harus bergeser ke aplikasi. Ini dalam rangka apa? Kalau sudah pencatatannya akurat ya, dan bisa di-linkkan ke seluruh anggotanya, maka anggota seperti yang poin 5 bisa mengontrol dengan baik. Untuk itu targetnya adalah meningkatkan kepercayaan anggota. Dengan begitu anggota semakin percaya, hak kewajibannya dipenuhi, dia yakin bahwa hartanya yang ada di koperasi selamat, hak-haknya nanti terpenuhi dengan baik dan cepat. Itu Mbak, kira-kira 6 strategi di masa pandemi ini yang bisa dilaksanakan oleh koperasi-koperasi di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Ini harapan kami ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, nanti dengan programnya bidang kami, bidang teknologi informasi, mudah-mudahan dalam waktu singkat kami nanti akan bisa segera meluncurkan program hibah, program monitoring data ya, ini untuk Dekopinwil dan Dekopinda se-Jawa Timur, sehingga database ya nanti sudah ada di tangan pimpinan Dekopinwil maupun Dekopinda. Yang kedua adalah aplikasi ekosistem digital koperasi ini untuk anggota ya, dengan menggunakan HP dia bisa berkomunikasi dengan koperasinya dan seterusnya. Ini 2 program ini insya Allah nanti gratis. Sedangkan yang berbayar adalah program aplikasi akuntansi dan keanggotaan koperasi. Ada 3 poin itu yang segera kami luncurkan ya dari Dekopinwil untuk Dekopinda se-Jawa Timur dan gerakan koperasi yang ada di Jawa Timur. Kiranya itu Mbak Nita, teriring doa mudah-mudahan di suasana apapun, baik pandemi atau tidak, 6 strategi tadi kalau dilaksanakan dengan baik, koperasi tidak tergantung pada pihak manapun, koperasi bisa melayani anggotanya dengan cepat, baik, mencatat pembukuannya dengan akurat dengan sistem aplikasi, kepercayaan anggota semakin meningkat, pengawasan oleh anggota dijalankan dengan baik. Kiranya dengan begitu insya Allah koperasi di Jawa Timur tidak ada masalah dan akan berjalan. Halo Pak, tadi sempat keluar. Iya Mbak. Di susah sinyal Pak di sini soalnya. Oh gitu. Iya. Tadi barusan hujan Pak. Tapi di Nganjuk enggak ada banjir ya. Alhamdulillah nggak ada ini Pak. Cuman Ya, hujan tadi. Di Malang ada angin longsor gitu, itu. Di Malang ada longsor jalur batu ke Kasembon itu. Tapi sudah teratasi. Iya. Ya, mulai hari Rabu kemarin sudah teratasi. Baik, terima kasih Pak atas kunjungannya ini Pak Dwi Sucipto. Baik Pak, setelah tadi saya mendengar penjelasan dari Bapak mengenai strategi dalam mengembangkan koperasi di masa pandemi, saya masih ada beberapa pertanyaan nih Pak, tadi mengenai transparansi Pak ya. Ya. Keuangan yang harus transparansi tadi Pak ya, kalau nggak salah. Ya. Nah itu bagaimana Pak mengatasi, misalnya nih Pak ada koperasi itu yang nggak transparansi, itu gimana Pak langkah yang harus diambil? Begini Mbak,
dengan yang saya sampaikan tadi, kalau koperasi itu menjalankan prinsip koperasi, prinsip yang keenam ya, pendidikan anggota. Pendidikan anggota ini memang selalu kita ingatkan terus ya, koperasi-koperasi itu, karena di dalam anggaran dasar koperasi di Indonesia itu dalam pembagian SHU wajib hukumnya, silahkan dicek, semua koperasi di Indonesia itu mencantumkan dana pendidikan dari pembagian SHU. Di samping untuk haknya anggota, untuk pertama untuk cadangan, yang kedua untuk haknya anggota, hak yang berupa dari transaksi simpanan, yang kedua dari pelayanan ya, itu ada hak anggota, selebihnya adalah hak pengurus, karyawan, juga ada dana pendidikan, dana sosial. Dana pendidikan, dana sosial ini rata-rata antara 2,5 sampai 5%. Nah ini wajib digunakan untuk pendidikan. Kalau anggotanya pinter semua, maka anggotanya bisa baca neraca. Ya, terus di dalam pembuatan buku, laporan kita mewajibkan di samping neraca harus ada lampiran simpanan anggota si A berapa, si B berapa sampai Z. Terus pinjaman si A berapa sisanya sampai Z. Sehingga anggota berjalan ini nanti kontrolnya, sosial kontrolnya berjalan dari sana. Kalau di neraca itu ada angka, terus di lampirannya ada angka, maka tinggal cross check aja anggota. Anggota yang dididik dia udah pinter nanti membaca itu. Nah, bagaimana kalau koperasi itu bandel, tidak mau melaksanakan? Nah, berarti di dalam pasti ada masalah. Maka peran pengawas. Jadi Dekopin di masing-masing kabupaten kota itu secara rutin mengadakan pendidikan dan latihan kepada pengurus dan pengawas itu. Ya. Jadi etikanya bagaimana kalau pengawas mau memeriksa ya tiap bulan misalnya, pengurus tanpa ditanya oleh pengawas dia harus menyiapkan data. Apa itu? Misalnya buku bank. Kalau pengawas belum tanya itu sudah disiapkan. Di neraca ada berapa banknya? Ada sekian juta. Di buku berapa? Nah, jadi di sini peran pengawas, ya peran pengawas. Jadi kalau ada yang trouble itu pengawas yang kita serukan untuk melaksanakan pengawasan dengan baik. Itu Mbak. Jadi pendidikan ya yang. Berarti utamanya itu di pendidikan Pak ya, pendidikan anggota. Pendidikan anggota, pendidikan pengurus, pengawas. Jadi pengurus, pengawas harus tahu tupoksi masing-masing. Kalau itu dijalankan, enggak banyak masalah. Oke Pak, lanjut. Lalu strategi apa saja sih Pak yang dari Dekopinwil, tips dari Dekopinwil Jatim untuk usaha koperasi itu agar tetap jalan di tengah masa pandemi saat ini Pak? Untuk usaha koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam ya. Koperasi simpan pinjam saya kira tidak begitu masalah ya, sepanjang ya ini pengurus sendiri juga selektif dalam melayani pinjaman. Kalau usaha simpan pinjam begitu, jadi melayani anggota ini keperuntukannya untuk apa, diupayakan bukan hanya untuk konsumeris. Jadi ini kalau bisa untuk usaha-usaha yang produktif dalam sektor simpan pinjam. Jadi menyarankan kepada anggota kalau pinjam ke koperasi harus untuk usaha, walaupun sebagian untuk konsumsi ya. Jadi sebagian konsumsi, yang sebagian besar lagi untuk usaha. Ini yang selalu kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan seperti itu. Sehingga dari pimpinan-pimpinan di kabupaten kota, di kabupaten kota itu untuk meneruskan kepada para anggota pada saat pembinaan. Ini untuk melestarikan usaha di saat pandemi. Berikutnya, kalau itu koperasi produksi atau koperasi yang lain ya, saya kira dalam suasana pandemi ini jaringan usaha tadi, jaringan usaha, jaringan usaha koperasi itu yang harus dijalankan. Kerjasama antar koperasi harus dijalankan. Kenapa?
Ya, di suasana pandemi seperti ini tidak bisa hanya mengandalkan penjualan produknya itu biasa-biasa saja. Harus sudah mengarah ke online, ya, di samping bersama-sama kerjasama antar koperasi dan jaringan usaha koperasi. Dengan begitu, maka proses pasca produksi tidak ada masalah. Ini bagi yang produsen, ya, koperasi produsen. Saya kira begitu, Mbak. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini sama-sama. Mudah-mudahan Kopma, ya, Kopma Giri Widya Karta yang sudah bergerak, ya, untuk mencerahkan seluruh anggotanya dan juga nanti akan dikembangkan kepada masyarakat. Ini nanti gaung yang bisa menggema ke seluruh Jawa Timur, syukur-syukur kalau se-Indonesia. Itu harapan kami, Mbak Nita. Mudah-mudahan Kopma Giri Widya Karta bisa eksis dan maju terus untuk menggerakkan perkoperasian di Jawa Timur. Semoga sukses selalu, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.